wabarakatuh. Selamat datang room tour di kantor. Sebelumnya, video seorang petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang menunjukkan sejumlah peralatan yang ada di sejumlah kantor pemadam kebakaran Kota Depok rusak viral di media sosial. Selain gergaji mesin, tugas ini juga menunjukkan rem tangan mobil pemadam yang tak berfungsi. Kondisi ini disebutkan sudah dilaporkan kepada atasannya, namun belum mendapat respon. Kondisi ini juga dinilai dapat mengganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Adnan Mahyudin, tidak membantah adanya sejumlah peralatan, sarana, dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran rusak. Namun menurutnya, kerusakan tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Dobol juga, sampai mentok. Oh, dobol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami akui ada beberapa mobil-mobil yang sedang dalam perawatan, yaitu perawatan dalam rangka baik itu mesin, oli maupun sarana yang ada di mobil pemadam kebakaran. Pemeliharaan mobil pemadam kebakaran itu tidak hanya dalam kopling, tidak hanya rem tangan, tidak hanya mesin, tidak hanya radiatornya, tetapi kami ada mesin PTO. PTO itu power off otomatis ya, yaitu untuk yang biasanya menolong air yang di belakang. Anggaran tahun ini, anggaran pemeliharaan itu adalah sebanyak 700 juta untuk 29 kendaraan. Silakan Bapak-bapak bisa ini, berarti kalau diakumulasikan bahwa satu kendaraannya itu adalah sebanyak 22 jutaan lah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia untuk mengetahui informasi terkini dari Kantor Pemadam Kebakaran Depok, Jawa Barat. Nanda, selamat siang. Petugas damkar yang mengungkap sejumlah alat yang rusak ini telah dipanggil atasannya. Lalu seperti apa hasilnya? Selamat siang Okta dan juga saudara. Sebenarnya untuk pemanggilan secara resminya ini baru akan dilakukan pada hari Selasa 23 Juli 2024. Tidak hanya sandi butar-butar, pihak atau orang yang memang viral memvideokan alat yang rusak khususnya di UPT Damkar Cimanggis, tetapi ada 3 orang rekannya juga yang akan dipanggil. Nah, ini akan kita cermati 3 orang yang akan dipanggil rekannya. Ini satu yang merupakan perekam video yang membantu Sandi dalam merekam video menjelaskan pada saat itu. Kemudian juga 2 orang rekannya ini dipanggil lantaran karena imbas dari video yang viral ini ada seorang YouTuber memberikan dengan cuma-cuma mesin Senso ke UPT Damkar Cimanggis. Nah, Senso itu diterima oleh 2 petugas damkar di UPT Damkar Cimanggis. Nah, dari perbuatan itu, kedua petugas damkar ini juga akan dipanggil di hari Selasa 23 Juli 2024 nanti. Dengan kalau melihat dari surat pemanggilannya, ini adalah untuk pembinaan. Nah, ini masih menjadi pertanyaan juga khususnya untuk Sandi sendiri dan juga untuk rekan-rekannya terkait dengan pembinaan apa. Tidak hanya itu, Okta dan juga saudara, yang terbaru menurut penuturan dari Sandi sendiri melalui pesan singkatnya kepada kami, Kompas TV, ia mengaku bahwa imbas viral video yang ia lakukan, ini ada dalam tanda kutip ia tampak diserang begitu ya secara personal karena video tersebut. Nah, berikut adalah penuturan lebih lengkap yang disampaikan oleh Sandi butar-butar terkait dengan hal tersebut. Saya pribadi ingin bertanya, apabila orang ingin melaporkan tindak pidana korupsi ya yang merugikan orang banyak dan mengambil duit masyarakat, apakah ada kriterianya? Saya ya sudah mulai ada pembicaraan ingin menyerang masalah pribadi saya dan berikan kami jawaban dan bagaimana agar masyarakat Indonesia berani mengungkapkan korupsi yang ada di lingkungan sekitar dan yang ada di instansinya masing-masing. Karena beberapa oknum ya apabila dilaporkan korupsi itu akan mengancam menyerang pribadi dan aibnya seseorang yang akan membongkar korupsi tersebut. Lantas apa saja Okta yang diakui alat operasional yang rusak? Kita akan lihat jurnalis Kompas TV Febri James akan menggambarkan kepada Anda. Saat ini saya melaporkan dari UPT Damkar Cimanggis dan yang terlihat saat ini adalah visual di mana ada sebanyak kalau kami menghitung dan juga penuturan dari petugas damkar 4
mobil unit damkar yang memang dikerahkan berjaga di UPT Damkar Cimanggis. Yang paling besar, Okta dan juga saudara, ini adalah mobil dengan kapasitas 8.000 liter. Di sampingnya ada mobil dengan berukuran yang lebih sedang dengan kapasitas 4.000 liter. Sedangkan ada lagi satu mobil untuk damkar sendiri, ini dengan kapasitas air 1.000 liter. Ini dalam kondisi yang memang terparkir berbeda. Nah, mobil dengan kapasitas 1.000 liter ini, Okta dan juga saudara, menjadi sorotan yang dimana pada saat itu Sandi Butar-Butar dan juga rekannya memvideokan hal tersebut yang mengaku bahwa mobil tersebut ini dalam kondisi remnya blong. Nah, kalau menurut petugas damkar sendiri, untuk mobil dengan kapasitas 1.000 liter ini masih dalam atau saat ini kondisinya dalam proses perbaikan. Nah, kalau kita mengutip juga, selain dari mobil damkar, ada juga berbagai alat operasional lain yang rusak, seperti ada gergaji mesin. Dan juga tadi kalau menurut petugas damkar, kami tiba di lokasi menuturkan ada juga mesin pompa air yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, hal-hal ini yang digaungkan oleh Sandi Butar-Butar dan juga viral di media sosial. Sebenarnya, Okta dan juga saudara, terkait dengan kendala-kendala ataupun kondisi-kondisi tersebut, Kepala Dinas Kota Depok untuk damkar sendiri khususnya ini sudah memberikan penjelasannya bahwa ia mengaku untuk segala proses atau segala peralatan alat penunjang operasional ini sudah dilakukan perbaikan, perawatan secara berkala. Salah satunya dimulai dari tadi unit mobil. Unit mobil sendiri kita tahu bahwa disambutkan ada sebanyak 29 unit mobil yang terbagi menjadi di 8 titik di Kota Depok. Nah, dari mobil-mobil tersebut ini memiliki anggarannya masing-masing untuk memperbaiki. Nah, dari anggaran tersebut tadi disebutkan ada 700 juta rupiah untuk secara total keseluruhan, di mana satu mobil ini bisa mendapatkan total perbaikan yakni 24 juta rupiah. Nah, selain itu ada juga gergaji mesin. Okta dan juga saudara yang menjadi sorotan karena kalau di UPT Damkar Cimanggis sendiri, menurut Sandi Butar-Butar ini mengaku ada sebanyak 2 gergaji mesin yang rusak. Nah, kalau menurut Kepala Dinas Damkar Kota Depok, ia menyebutkan bahwa memang benar untuk gergaji mesin ini tempat adanya kendala. Bahkan perbaikan seringkali dilakukan. Rusak kemudian diperbaiki, rusak kemudian diperbaiki. Begitupun seterusnya. Namun yang menarik kami cermati sebenarnya penuturan atau solusi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kota Depok sendiri khususnya di damkar ini, yang disebutkan bahwa jika masyarakat khususnya di sini case-nya adalah pohon tumbang melaporkan keadaan tersebut ke damkar khususnya ke UPT Damkar Cimanggis misal, tapi dengan kondisi gergaji mesin yang rusak, maka ia meminta masyarakat untuk bisa melaporkan ini ke DLHK. Nah, memang ada solusi untuk perbaikan pohon tumbang itu, tapi belum ada solusi sebenarnya terkait dengan alat-alat mesin yang rusak tadi. Ini yang menjadi kita cermati bersama sampai dengan saat ini sebenarnya, Okta. Sebenarnya bagaimana teknis perawatan dan juga alat-alatnya seperti apa, karena tadi saya sebutkan juga untuk jumlah perawatan ini yang cukup fantastis. Salah satunya unit damkar dibanderol perbaikan selama setahunnya 24 juta rupiah dengan total 700 juta rupiah untuk 29 unit. Kita tunggu sama-sama bagaimana update-nya, kemudian juga nanti pemanggilan dari Sandi Butar-Butar dan juga ketiga rekan yang di tanggal 23 Juli 2024 mendatang. Kita tunggu seksama bagaimana update-nya khususnya juga dari dinas terkait. Sementara demikian, Okta kembali ke studio. Ya, baik, rencananya tanggal 23 Juli ada beberapa yang dipanggil. Tentu ini kita nantikan seperti apa pendalaman terkait dengan alat yang rusak. Karena kalau bicara soal alat yang rusak, alat dari petugas yang rusak ini tentu berdampak pada bagaimana pelayanan ke masyarakat. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan dari Depok, Jawa Barat.